Nah, baik, saya lanjutkan. Di slide ini sudah nampak ada rumus baru ya, yang ini sebagai perbaikan atau dalam perkembangan penelitian dalam bidang psikometri dari tokoh yang sebelumnya, Binet, dengan rumus yang tadi kita sudah bahas ya, yaitu MA per CA kali 100. Maka kita berpindah pada rumus yang lebih bisa membuat seseorang itu menjadi proporsional seperti seusianya atau seperti EQ yang ada pada kelompok umurnya atau kelompok sesuai dengan normanya. Jadi EQ deviasi ini dinyatakan dalam besarnya penyimpangan atau deviasi standar atau standar deviasi ya dari norma kelompok tersebut. Artinya kalau yang tadi itu kita tidak bisa bandingkan ya, kalau usia 10 tahun ya akan sama dengan norma usia 70 tahun begitu. Nah, kemudian dalam rumus yang seperti ini kita akan melihat bahwa ada norma kelompok tertentu sehingga perbandingannya adalah untuk usia 7 tahun maka akan diberikan norma untuk usia 7 tahun. Namun dalam perkembangannya tentunya Binet juga meskipun sebagai tokoh awal, tetapi pada perkembangannya Binet juga sudah menggunakan standarisasi sesuai dengan kelompok atau norma kelompok. Nah, ada rumus skor standar ya, itu adalah M kecil yaitu mean skor standar yang diinginkan, kemudian juga S kecil atau deviasi standar yang diinginkan, kemudian X besar adalah skor mentah yang dikonversikan. Jadi ketika kita akan melakukan tes dan kita mendapatkan skor mentah itu adalah X besar. Kemudian juga M besar adalah mean distribusi skor mentah yang diperoleh. Lalu kemudian deviasi standar skor mentah yang diperoleh diberikan simbol dengan SX. Nah, kita lanjut pada contoh ini ya. Jadi contoh perhitungan EQ dengan EQ standar tadi. Dalam EQ Wechsler telah ditentukan min-nya atau rata-rata EQ-nya adalah 100 sebagai sesuatu rata-rata ya, EQ yang rata-rata. Kemudian sudah ditetapkan deviasi standarnya 15. Nah, dalam suatu kelompok subjek usia 16 tahun di dalam sebuah pengetesan begitu didapatkan M sama dengan 70, kemudian XX-nya 10 dan skor salah satu subjek X adalah 60. Maka ketika ada soal begini, Ali usianya 16 tahun, skornya 60, berapa EQ-nya? Nah, tentunya berbeda-beda kan ketika skornya itu 60 atau 70 atau 80. Nah, kita melakukan perhitungan EQ deviasi dengan cara sebagai berikut. Nah, EQ deviasi atau skor standar sama dengan sesuai rumusnya ya, kita langsung masukkan 100 ditambah 15, tetapi kita harus selesaikan dulu. Ada 60 dikurangi 70 per 10 sesuai dengan penempatan masing-masing. 100 itu adalah EQ-nya atau M kecil, kemudian 15 tadi sudah ditentukan S kecilnya, kemudian juga skor yang didapat atau skor mentah yang didapat yaitu 60, kemudian juga ada 70 ini adalah M besar ya, dan kemudian dibagi dengan 10 yang sudah ditetapkan juga. Nah, setelah dihitung 100 ditambah, kita pakai matematika yang seperti dulu ya. Jadi diselesaikan dulu, 60 dikurangi 70 adalah min 10 dibagi 10 berarti min 1. Jadi 15 dikali min 1 sama dengan 100 dikurangi 15 dan EQ-nya adalah jawabannya 85. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya supaya lebih jelas. Nah, ini adalah grafik begitu ya, atau diagram yang menunjukkan bahwa ada kisaran. Jadi ada penentuan cara membaca EQ. Ada yang menggunakan ini ya, EQ yang adalah yang nomor 2 ini ya yang saya tunjukkan ini. Nah, deviasi IQ score begitu 100 menjadi rata-rata, kemudian 85, 70, 55 dan membacanya adalah ketika 100 ini adalah average, kemudian 85 menjadi low average, kemudian 70 menjadi borderline, kemudian juga selanjutnya ada 55 retarded gitu. Nah, ada beberapa tes intelijensi yang hasilnya tidak EQ seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi ada yang menghasilkan persentil 50 hingga persentil 84, berarti berkisar antara average dan high average begitu. Kemudian seterusnya superior, gifted dan seterusnya. Atau kemudian kita
ke sisi yang satunya. Jadi ada low average, ada borderline, ada juga retarded sesuai dengan presentilnya. Nah, ini sudah menjadi patokan bersama gitu ya beberapa profesi psikolog untuk menentukan berapa sih setelah hasil pengetesan itu EQ yang didapat itu seperti apa. Apakah dia menggunakan persentil ataukah dia menggunakan EQ begitu. Saya lanjutkan. Nah, ini klasifikasi menurut Binet dan menurut Wechsler ada sedikit perbedaan ya. Jadi poinnya ada kurang lebih berbeda sekitar 10 poin. Nah, ada rata-rata di sini 90 untuk Binet, 90 sampai 109, tetapi kemudian kalau si Wechsler begitu sama ya kebetulan ya. Ini rata-ratanya sama ding, ini sama ya. Nah, yang membedakan adalah misalkan ini sangat superior itu 140 ke atas, tapi kalau Wechsler 130 sudah dikatakan sangat superior. Nah, jadi ini perbedaannya. Kita kalau misalkan melakukan assessment menggunakan tes Binet, maka kita klasifikasinya juga menurut Binet begitu sebagai tokoh yang menciptakan alat tes tersebut. Tapi kalau kita klasifikasinya tesnya kita pakai WAIS, WBIS, kita pakai WISC, jadi itu tokohnya adalah Wechsler yang membuat, maka klasifikasi kita juga harus menggunakan pedomannya Wechsler begitu ya cara bacanya. Nanti kita pelajari bersama. Nah, baik. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa alat tes intelijensi, misalkan ya contoh ya, ada WPPSI, Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, kemudian WISC, kemudian WISE itu sama ya untuk adult, dan kemudian SB Stanford Binet, kemudian CFIT, CPM, SPM, APM, IST, masih banyak yang lain, misalkan Tintum dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan pada saat kelas berikutnya. Nah, kita sekarang masuk dalam pembahasan tentang perkembangan mental dan kestabilan EQ. Nah, cara meneliti atau cara membandingkan bagaimana mental dibandingkan dengan stabilnya EQ ini adalah dua hal yang berbeda meskipun bersinggungan ya. Jadi cara menelitinya pertama adalah seperti penelitian pada umumnya, kita menggunakan studi longitudinal, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang mungkin terjadi, diikuti dan direkam dengan pencatatan hasil pengamatan pada subjek tertentu saja tetapi berulang-ulang. Jadi misalkan subjek A begitu ya, ditelitinya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-10, tahun ke-25. Nah, ini mau dilihat bagaimana sih perkembangannya begitu. Itu menggunakan studi longitudinal. Nah, selainnya atau sebaliknya juga ada studi cross seksional. Ini hampir sama dengan metode penelitian secara umum ya. Jadi waktu studinya itu lebih singkat tapi orangnya banyak, atau subjek atau sampel yang diambil itu lebih banyak. Sehingga perekaman dan pengukuran dilakukan pada kelompok subjek yang mewakili periode kehidupan yang berbeda. Jadi tidak long life begitu ya, tidak longitudinal tetapi cross seksional. Jadi ada kelompok bareng begitu. Misalnya kelompok umur 5 tahun, kelompok 6 tahun, kelompok 7 tahun, ini menggunakan sampel yang berbeda tapi dilakukan penelitian secara bersamaan. Dan tentunya dengan validitas dan reliabilitas yang dihitung, uji normalitas, uji linearitas dan uji analisis yang berbeda-beda sesuai dengan analisis datanya begitu ya. Maka nanti akan diketahui apakah EQ ini cenderung stabil atau tidak. Nah, kemudian ada beberapa dari buku juga ya saya mengambilnya, ada beberapa pandangan dari tokoh gitu ya. Salah satunya Garrison and Megan di tahun 1972 itu mengatakan bahwa masalah stabilitas pertumbuhan mental memang menunjuk pada konstansi EQ. Dikarenakan sampai saat ini kita tidak dapat mengukur dan memang belum mempunyai alat untuk mengukur kemampuan bawaan yang dibawa sejak kelahiran, maka masalah pertumbuhan mental sebenarnya lebih menyangkut pada masalah apakah lingkungan yang buruk akan menurunkan EQ ataukah apakah lingkungan yang baik akan menaikkan EQ. Ini masih menjadi perdebatan karena kita nggak bisa mengukur mental secara utuh dan dihitung sejak lahir. Katakanlah lahir, saya membayangkan ya, saya berimajinasi misalkan nanti lahir kemudian dikasih termogan dan kemudian keluar EQ-nya berapa. Nah, setelah lahir kemudian kita bisa menghitung dewasanya, itu mungkin kita bisa membandingkan. Tapi karena ini lahir belum bisa dilihat EQ-nya, maka ya sudah, perkembangan itulah yang akan menunjukkan EQ seseorang. Maka kalau lingkungannya diduga baik, maka ini akan
mungkin menaikkan EQ, tapi kalau lingkungannya buruk ini mungkin akan menurunkan EQ. Jadi belum bisa diperbandingkan sejak awal kelahiran, sehingga apakah berubah atau tidak ya kita menjadi melihat dulu lingkungannya. Nah, kemudian perubahan masih ya, kita membahas perubahan mental dan EQ. Jadi tokoh Horn dan Kettle ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan antara mental dan EQ, karena kemampuan mental itu masih dibedakan menjadi dua macam. Ada kemampuan crystallize, yaitu kemampuan seseorang yang menyelesaikan masalah itu dipengaruhi oleh experience-nya, pengalamannya, pendidikan dan kebudayaan seseorang. Tapi ada juga kemampuan fluid, yaitu kemampuan yang dibawa sejak lahir. Nah, ternyata diteliti sepanjang waktu itu nanti kemampuan crystallize-nya itu akan naik, tetapi nanti pada waktu tertentu crystallize-nya itu naik, tapi kemampuan fluidnya itu akan semakin turun. Jadi ini dibuktikan dengan pada saat orang mencapai titik produktif ya, di usia produktif 30 tahun, 40 tahun, sepertinya seluruh kemampuan itu terelaborasi dengan sangat baik. Seluruh kemampuan jadi lebih maksimal. Tapi ketika kemudian 50 tahun ke atas, tiba-tiba kemampuan fluidnya menurun. Jadi kemampuan yang bawaan ini menjadi menurun. Tiba-tiba fungsi selnya menurun, kemudian kadang lupa dan sebagainya. Nah, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa kalau dihitung sesuai norma, maka nanti EQ itu tidak akan berubah atau cenderung tidak berubah karena pertambahan usia kronologis. Jadi karena norma yang diperbandingkan itu adalah norma kelompok. Makanya tadi kalau kita menghitung EQ itu dibandingkannya tanpa norma kelompok, jadi ya akan kelihatan turun gitu ya EQ-nya. Mohon maaf tadi saya mungkin menggunakan bahasa yang sangat kasar ya ketika saya mengatakan EQ-nya nanti jeblok begitu. Sebetulnya itu adalah EQ-nya turun. Nah, ini rasanya tidak mungkin kalau mau diperbandingkan dengan skala usia. Makanya ketika ini kemudian diperbandingkan dengan norma tertentu, maka EQ itu akan cenderung stabil. Nah, kemudian Wechsler menduga bahwa umumnya ya kemampuan mental mencapai puncak perkembangannya di usia 20 tahunan. Nah, jadi dari studi Harvard Growth begitu memperlihatkan bahwa peningkatan intelektual dapat terjadi sekitar 30-an di usia 30-an. Sejauh tes intelijensi itu berkaitan dengan hasil interaksi lingkungan, maka belajar dan performansi intelektual tidak akan terhenti di usia belasan tahun. Jadi masih keep going, masih terus aja sampai di usia sekitar 30 tahunan. Tapi kemudian ya ada mulai penurunan begitu ya dari penelitian itu. Nah, dari penelitian para ahli itu kemudian disimpulkan pertumbuhan kemampuan mental yang maksimal tidak terjadi segera di awal usia kehidupan, akan tetapi berkembang sampai 20-30 tahun, lalu akan memuncak dan menurun kembali. Jadi komponen mental bergantung pada pengalaman dan pendidikan. Kita nanti akan bedakan sebenarnya mental dan EQ itu di bagian mananya begitu ya. Kemudian adanya perbedaan nilai EQ dari tes intelijensi yang terjadi pada waktu yang berbeda tidak selalu menjadi bukti adanya perubahan EQ. Jadi kalau didebatkan EQ-nya kok berbeda ya, ternyata kita perlu cek dulu. Ternyata ini tergantung alat tesnya yang dipakai seperti apa. Kemudian pengalaman klien ini mengerjakan tes yang sama berkali-kali sehingga dia sudah hafal jawabannya, atau ketika tester memberikan instruksi begitu ya untuk mengerjakan, ternyata kliennya tidak paham betul apa maksud dari instruksi sehingga yang dikerjakan awur-awuran misalkan begitu. Nah, ini juga akan menunjukkan nilai EQ yang turun. Jadi kemahiran tester atau intonasi dan pilihan kata yang sudah ada di buku ini tester akan memberikan kepada testi, dan kalau ini tidak dipahami maka akan sulit dia untuk mengerjakan apa maksud soalnya. Dan kemudian juga tidak ada motivasi, misalkan saat pengambilan tes ini lagi bertengkar sama calon suami, lagi bertengkar sama istrinya, lagi lagi nggak punya uang, atau lagi jadi situasi-situasi yang membuat moodnya tidak stabil, yang membuat kemudian motivasinya berkurang, tentunya ini juga akan mempengaruhi hasil tes EQ-nya. Nah, selama kondisi-kondisi ini diminimalisir, selama dibuat stabil semua kondisi, biasanya nilai dari tes EQ ini akan cenderung stabil ya. Nah, kesimpulannya, sampai batas tertentu kemampuan mental manusia berkembang sejalan dengan bertambahnya usia. Kita kembali lagi ya pakai pertumbuhan dan perkembangan dan pengalaman yang berarti bertambahnya informasi yang dicerna dan dimiliki oleh individu yang bersangkutan.
Nah, sedangkan EQ ini sebagai indikator tinggi rendahnya kemampuan mental dalam masing-masing kelompok, menunjukkan perubahan yang relatif tidak berarti dan dapat dianggap stabil. Ini maksudnya begini. Ketika EQ ini menjadi salah satu indikator tinggi rendahnya kemampuan mental, hanya kemampuan mental sendiri itu kan ketika kita membahas tentang mental ya, mental itu bisa diartikan mentis. Nah, sesuatu yang dianggap sebagai kemampuan, maka kemampuan ini akan bermacam-macam. Bisa kemampuan kognitif, bisa kemampuan afeksi, bisa kemampuan psikomotorik juga. Nah, kemudian ketika salah satu pengukuran itu menghasilkan EQ, maka ini menjadi salah satu bentuk indikator dari tinggi rendahnya kemampuan mental. Dan tentunya ketika tidak terakomodasi oleh nilai EQ, maka dia akan bisa diteliti atau diukur oleh alat-alat yang lain, misalkan kepribadian dan lainnya. Ini juga menunjukkan bagaimana kondisi mental seseorang. Nah, sehingga ketika EQ ini mengukurnya didasarkan pada norma kelompok, contohnya begini, umur 5 tahun dengan umur 20 tahun. Nah, kalau misalkan umur 5 tahun ini dilihat dari kemampuan bacanya, tentunya anak umur 20 tahun dikatakan EQ-nya akan lebih tinggi, karena setelah dites ternyata lebih bisa ya, skornya lebih banyak usia 20 tahun. Nah, kita lupa kalau ketika ngetes umur 5 tahun sama 20 tahun, tentunya normanya atau aturannya harus dibuat sesuai dengan normanya. Yang 5 tahun ya sesuai aturan mengukur 5 tahun, yang 20 tahun juga harus disetarakan 20 tahun. Itulah yang membuat kalau nanti disesuaikan normanya, maka umur 5 tahun ini bisa jadi setelah dites kemampuan begitu ya, dia masuk rata-rata. Yang 20 tahun juga rata-rata. Sama-sama nih EQ-nya. 5 tahun EQ-nya diukur 100. Masuk rata-rata begitu ya. Kemudian yang 20 tahun juga diukur masuknya juga 100. Maka 5 tahun dan 20 tahun kalau dilihat kayaknya sama ya, EQ-nya rata-rata. Padahal ini sebetulnya norma yang dipergunakan berbeda. Tetapi cara pembacaannya bahwa memang EQ-nya anak ini rata-rata, pun juga anak yang umur 20 tahun ini juga rata-rata. Nah, ketika anak 5 tahun ini misalkan nanti mau dites sampai umur 20 tahun, kalau tidak ada sesuatu yang membuat lesi di otak, trauma di otak, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan higher function mental kita begitu ya, yang di bagian korteks depan ini, atau frontal cortex atau prefrontal cortex juga. Nah, ini berarti kecenderungannya pasti akan stabil. Jadi nilai EQ itu akan stabil bila mana tidak terjadi sesuatu. Kemudian pengetesan juga dikondisikan, kemudian alat-alat tesnya pun juga dikondisikan. Kita pilih yang validitasnya dan reliabilitasnya itu cukup atau tinggi dan tidak diulang-ulang juga, maka cenderung hasilnya akan stabil. Nah, sebagai kesimpulan bahwa indikator tinggi rendahnya kemampuan mental dalam masing-masing kelompok menunjukkan perubahan yang tadi ya sudah saya tuliskan ya, relatif tidak berarti atau dapat dianggap stabil. Artinya bahwa EQ itu selama anak ini tidak mengalami trauma kepala, selama kondisi lingkungan pengetesannya juga stabil termasuk kondisi moodnya, maka biasanya pengetesan itu EQ-nya dari kecil sampai besar, kalau rata-rata dia akan cenderung rata-rata. Mungkin naik turun saja 1-2 poin atau sampai 9 poin, karena ada 90 sampai 110 ya, itu adalah masuk rata-rata, atau mau pakai yang tadi sampai 109. Nah, sehingga katakanlah hari ini moodnya lagi nggak begitu enak, dites dia 94, nanti bulan depan dites kok 96. Nah, ini kan masih masuk rata-rata, masih masuk range yang sama, yaitu average atau rata-rata. Jadi perubahannya tidak akan terlalu sangat signifikan, kecuali dia ada lesi di otak, trauma di otak, atau sesuatu yang lain terjadi di bagian otak, maka bisa jadi sekarang 94, kemudian ya nauzubillah misalkan kecelakaan atau terjadi sesuatu dan kemudian dites lagi turun. Atau ada beberapa loh yang EQ-nya itu naik, dulu nggak bisa bahasa Jerman, kecelakaan, setelah kecelakaan selesai banyak cerita kemudian sangat mahir berbahasa Jerman. Ini juga masih jadi penelitian sampai sekarang, banyak berita di internet semacam itu. Nah, terakhir bahwa kemampuan mental dan kemampuan EQ ya, saya di sini mulai memperkenalkan EQ verbal dan EQ performance. EQ verbal ini adalah kemampuan kita yang berkaitan dengan berbahasa atau bercakap-cakap.
Dan kemudian IQ performance ini adalah kemampuan yang pada kegiatan motorik kita atau pada saat kita mengerjakan tugas-tugas yang tidak menggunakan bahasa tetapi menggunakan gerak motorik dan bentuk-bentuk konkret. Nah, di dalam perubahan mental secara keseluruhan terkandung komponen EQ ini, karena kita memahami bahwa mental ini secara keseluruhan diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk beradaptasi. Kita masih ingat ya pengertian sebelumnya, bahwa di dalamnya termasuk adalah kemampuan EQ, karena bisa jadi kecerdasan ini juga tidak muncul dengan nilai EQ. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyelesaikan menonton video ini ya. Moga-moga ini bisa dipahami, dan bila nanti ada pertanyaan kita akan ketemu di kuliah selanjutnya dengan topik selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk like dan subscribe-nya, moga-moga bermanfaat, dan saya tutup untuk materi yang kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.